Hari ini, siapa yang tahu judul khotbah aku hari ini? Ada yang udah ya. Ya udah oke. Judulnya adalah hari ini adalah Choose to Love. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, apa artinya? Memilih untuk mengasihi. Ini semuanya nggak ada yang bisa bahasa Indonesia apa gimana? Apa nggak ada yang bisa bahasa Inggris di sini? Oke, nah sesuai dengan judul khotbah hari ini, memilih untuk mengasihi ya. Jadi konteksnya bukan lagi ngomongin tentang cinta-cintaan gitu ya, tapi ini lagi ngomongin konteksnya adalah mengasihi. Nah, siapa di sini yang kalau dihadapin sama pilihan galau, bingung? Ada nggak? Pinter semua. Nggak ada yang galau ya kalau dikasih pilihan ya? Oh ada. Sekarang aku tanya, lebih baik pilihannya sedikit atau pilihannya banyak? Kenapa? Banyak overthinking. Oke, ada lagi yang lain alasannya kenapa? Ini gak ada yang galau kalau milih ya? Semuanya stable aja ya? Tahu gak sih, aku tuh ya gini loh. Ada gak sih yang pernah galau milih makanan di GrabFood? Coba aku tanya sekarang, sebelum akhirnya memilih makanan mana yang ada di GrabFood, kira-kira berapa lama untuk scroll untuk mencari makanan? Hah? Berapa? 1 jam, oke. Kalau Kak Agung tadi bilang sibuk, galau juga, kalau pilih GrabFood berapa lama? 3 jam, lebay, kalau ini lebay. Kayaknya udah dibawa dalam doa puasa untuk milih makan besok ya. Ada lagi gak yang pernah galau kayak gitu gak? Kayak milih makanan, aku tuh ya di kantor ya, sebenarnya di provide catering gitu di kantor, cuman kadang cateringnya juga lagi off gitu kan ya. Nah kalau cateringnya lagi off nih, misalnya let's say gak ada catering seminggu. Bingung tuh milih makanan di GrabFood. Pilihannya kebanyakan soalnya, pilihannya banyak banget gitu. Makan ini boleh, makan itu boleh gitu kan. Apalagi kalau bukan tipe yang pilih-pilih makanan ya. Kalau kita apa aja kita makan, apa aja kita doyan, makin bingung tuh. Wah ini boleh juga nih, tapi ntar scroll lagi ke bawah sedikit, wah ini juga boleh nih, promonya lagi gede nih segala macam. At the end, aku biasanya kalau lagi kayak gitu bisa scrollingnya itu 45 minutes sampai akhirnya memutuskan untuk beli sesuatu. Udah beli terus masih nunggu lagi another hour gitu biasanya untuk sampai akhirnya makanannya datang gitu kan. Jadi apa sih kalau kita tuh ya dihadapi dengan yang namanya pilihan. Mau itu pilihannya sedikit, mau itu pilihannya banyak, pasti aja ada galaunya. Nah, sekarang kira-kira apa yang bikin kalau kita nggak galau dengan pilihan yang ada? Kira-kira tahu nggak? Kalau nggak ada pilihan nggak bisa milih dong, ya kan? Kira-kira tahu nggak apa kira-kira yang bikin kita tuh nggak galau kalau kita diperhadapkan dengan pilihan? Dipilihin, ditentuin gitu ya. Oke, yang lain lagi ada nggak? Kalau kita udah tahu kita mau apa pasti nggak bakal galau. Kalau dari kemarin udah craving nih, gue pengen makan ayam KFC. Mau dikasih nasi sapo tahu kek, mau dikasih nasi muntahu kek, mau dikasih nasi sama ikan goreng, mau dikata enak, mau dikata Michelin star, pasti milihnya ayam KFC. Karena tahu betul kita maunya apa, kita pilih tanpa harus milih. Sekarang kalau misalnya kayak di sekolah pilihan ganda, ada A sampai C, ada A sampai E. Dulu tuh ya zaman aku sekolah, awal-awal, itu pilihan ganda belum A sampai E. Ya, ketahuan umurnya yang bilang iya, ya kan? Jadi SD awal itu dulu aku pilihan ganda tuh cuma A sampai C. Pas mulai masuk, nah itu mulai itu. Terus lama-lama A sampai E pilihan ganda gitu kan. Pilih mana? Pilih yang pilihan ganda A sampai C atau A sampai E kira-kira? Sampai C, kenapa sampai C? Probability-nya untuk benar lebih gede ya daripada A sampai E ya. Ya enggak? Tapi kalau, itu kan kalau case-nya ada soal-soal yang kita enggak tahu kita harus jawab apa kan. Tapi kalau kalian belajar benar-benar, udah tahu nih harus jawab apa, mau ada pilihan A sampai C atau A sampai E enggak ngefek. Enggak ada efeknya. Kenapa? It's because you know the answer.
udah nggak perlu galau gitu. Nah cuman sekarang pertanyaannya, kenapa kita galau ketika kita harus memilih sesuatu? Because we don't know yang mana yang harus kita jalanin. Kita nggak pernah belajar supaya pada saat kita harus menjawab sesuatu atau kita melakukan sesuatu, kita bisa firm, kita jawab ini, kita lakuin ini, kita pilih yang ini. Nah sama halnya ketika kita di dalam pilihan hidup juga sama. Misalnya, siapa yang di sini kalau dikasih tahu sama orang tua, ya kamu begini aja, jangan begitu, nggak baik. Siapa yang langsung nurut? Coba. Nalurinya pasti enggak. Aku pun juga dulu gitu, sama. Ya, kalau mau dibilang apa? Iya, kamu jangan mainan yang itu ya, itu tajam nggak baik. Pada saat lagi diomongin, kita nggak bisa mikir apa seperti yang orang tua kita pikirkan. Ya, sama ketika orang lagi nasihatin sesuatu juga kita nggak bisa tuh mikirin seperti yang dia pikirin gitu loh. Kita cuma mikirnya pada saat lagi dikasih tahu, pada saat kita lagi dinasehatin, kita bilang kayak, apaan sih? Udah bosen tahu denger kayak gitu, selama ini gue main gak kenapa-napa kok. Kenapa dibilangin tajam sih, kenapa dibilang bahaya sih? Ya enggak? Kita pasti mau memilih sesuatu tuh yang enak buat diri sendiri. Dasarnya manusia tuh kalau dikasih pilihan kita pasti milih sesuatu yang enak buat kita. Yang enak, yang nyaman, yang gampang, yang gak susah. Pasti kita bawaannya seperti itu. Dan biasanya nasihat-nasihat orang tua ataupun perintah-perintah yang disuruh lakuin sekarang, baru nyadarnya tuh nanti. Kayak misal, dulu waktu kita kecil, ada nggak orang tua yang ngebolehin anaknya main pisau? Kira-kira ada nggak? Kalau ada gila sih itu. Coba aku mau ketemu sama orang tua yang begitu. Nggak ada. Tapi kalian sadar pisau itu berbahaya pada saat apa? Kalian sudah bertambah dewasa. Few years later, ketika kalian sudah lebih mengerti bahwa pisau itu tajam, then saat itu kalian akan bilang, bener juga ya tuh mami papi waktu itu bilang aku dulu gak boleh mainan pisau, meskipun aku seneng banget main pisau. Agak psycho ya, mainan pisau. Yang main gunting lah, main gunting oke lah, main gunting ya kita lagi bikin prakarya gitu, kan main golok ngeri banget. Gak akan, jadi pada saat kita lagi dinasehatin, pada saat perintah itu lagi dilontarkan ke kita gak akan bisa relate biasanya. Kita bisa relate itu few years later ketika kita seiring dengan berjalannya usia kita, seiring dengan kita bertambah kedewasaannya, dan kita baru bisa bilang apa? Oh benar juga, dulu gue dibilang jangan main pisau. Karena kalau gue main pisau bisa kayak anak tetangga. Tetangga mana? Gitu ya. Terus kalau mau dibilang, oh bener juga nih sekarang. Gue baru tahu nih, mak bapak gue dulu suruh gue kalau ngomong tuh yang sopan, mesti tahu sopan santun. Karena kalau enggak ntar kayak orang lain bisa ngelawan guru lagi di sekolah. Itu kan pada saat lagi diomongin gak akan ada yang bisa relate. Semua pasti paling tidak di dalam hati ngedumel kayak, apaan sih? Ngomong lagi, gue juga udah tahu. Nah udah tahu tapi gak dikerjain. Gitu ya. Jadi yang namanya semakin kita dewasa itu baru kita menyadari bahwa pada saat ada perintah yang lagi dilontarkan, ada nasihat yang dilontarkan itu akan baru. Sadarnya nanti belakangan seiring dengan kedewasaan kita. Nah, jadi banyak pelajaran, banyak hal, banyak perintah baik itu di firman Tuhan juga sama. Mungkin pada saat kita baca nggak relate, bosku, apa ini? Gua nggak ngerti, apa ini? Kenapa gua harus ngelakuin ini? Sama halnya dengan yang tadi, analogi tadi. Ada banyak pelajaran, ada banyak perintah yang ada di dalam firman Tuhan kita ini yang mungkin sekarang buat kita nggak relevan. Buat kita gue gak bisa relate. Gue gak ngerti kenapa sih gue harus ngelakuin ini. Why should I choose this? If I can choose another thing yang bisa bikin gue lebih enak. Bikin gue lebih happy. Yang bikin gue lebih nyaman.
Why? Because one day you will understand bahwa semua yang dilakukan, semua yang diperintahkan di dalam firman, it's beneficial for us. Kebayang gak sih kalau misalnya ya, case study gitu ya, kita gak pernah nurut, kita gak pernah taat sama orang tua kita. Pas kecil gedenya jadi susah. Itu yang bikin kita galau untuk bisa memilih. Karena kita gak pernah mendengarkan, dengar-dengaran, baik itu dengan orang tua, perintah yang ada di dalam firman Tuhan, kita gak pernah dengar-dengaran, kita gak pernah kerjain. Once kita semakin dewasa, semakin kita mengerti ada banyak hal yang enak-enak di luar sana, kita gak bisa milih. Kenapa? Karena kita gak pernah terbiasa untuk memilih sesuatu yang benar. Jadi makin gede makin susah. Dihadapkan dengan pilihan, waduh susah banget nih, gue gak bisa, gue gak mau. Gue maunya ini aja, lebih enak, lebih gampang, lebih nyaman, gak nyusahin. Kalau orang lain yang susah, kenapa gue harus susah gitu. Nah makanya ya, sama halnya juga dengan judul khotbah hari ini, memilih untuk mengasihi. Sekarang aku tanya, kalau mau pilih, kalau mau boleh pilih, milih mengasihin orang lain, apa pilih mengasihin diri sendiri sih? Wah, suci semua. Coba kalau mau ngikutin kemauan sendiri, enakan mana? Milih buat mengasihi orang lain, apa milih buat mengasihi diri sendiri? Waduh. Pasti lebih enak mengasihi diri sendiri. Gampang, nyaman, gue gak usah mikirin orang lain, ngapain. Enak buat diri sendiri gitu ya. Nah, untuk ayat pembuka khotbah hari ini, kita mau sama-sama buka di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Bawa enggak? Mantap. Oke, nah hari ini aku pengen kita semua itu bacanya ganti-gantian ya. Jadi aku harap semuanya yang bawa Alkitab fisik, semuanya keluarkan Alkitabnya. Kalau misalnya punyanya e-Bible, it's okay, open your Bible di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, aku pengen kita baca satu-satu. Nanti akan ada beberapa ayat yang kita buka hari ini ya. Jadi aku akan minta baca satu-satu dari depan. Satu orang satu ayat dari depan ke belakang. Nanti kalau kita lagi buka ayat yang berikutnya lagi nanti nyambung berikutnya. Seterusnya seperti itu, kalau udah sampai belakang nanti balik lagi ke depan. Ya. Jadi yang pertama ayat Matius 22 ayat 34 sampai 40 dimulai dari Koyehu. Ya, baca. Ya, lanjut ke Janet. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Hikmat. Oke. Siapa yang udah pernah baca ayat ini sebelumnya? Udah sering ya, ayat ini sering banget yang dibilang ya. Sekarang aku mau tanya, di sini Tuhan Yesus bilangnya apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Yang pertama apa? Dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budimu. Aku tanya, hukum itu yang dimaksud dengan hukum itu tuh apa? Peraturan. Perintah dong berarti ya. Keharusan, mau nggak ada pilihan, you have to do it. Ya. Terus yang kedua apa? Yang itu hukum yang pertama, yang terutama. Lalu hukum kedua yang sama dengan itu artinya sama pentingnya dengan yang pertama tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, enggak ada mengasihi dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Nah,
Yang menarik di ayat ini dibilang apa? Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan orang lain seperti dirimu sendiri. Jadi artinya dirimu itu, diri kita itu enggak lebih penting dari orang lain. We are equal. Ya. Jadi enggak ada diri kita sendiri lebih penting dari orang lain. Gitu. Sesamamu manusia dan dirimu sendiri itu sama pentingnya di mata Tuhan. Masa iya sih? Terus gimana caranya nih ya? Emang prakteknya bagaimana nih gitu untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Dengan mindset kita nggak menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. Sama-sama kita buka di ayat berikutnya di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Siapa yang udah pernah dengar cerita tentang orang Samaria yang nolongin ada satu orang yang dirampok? Kita baca ya dari 25 sampai 37, tadi terakhir di Tasya ya. Lanjut Cecil. Ayat 29. Ayat 30. Tiga satu. Yosefus harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tetapi di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan yang itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, sekarang kalau kita lihat dari cerita ini ya, itu kan kalau tulisan yang di Alkitab tulisan merah itu kan artinya Yesus tuh yang lagi ngomong ya. Dari semua yang Yesus ngomong di ayat terakhir juga dibilang pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan Yesus tuh memerintahkan untuk apa? Ya mengasihi sesamamu manusia itu seperti si orang Samaria. Nah sekarang kalau kalian lihat ya di versi Amplified Version ya ayat yang Lukas 10 ini, orang Samaria itu, the Good Samaritan itu dibilangnya adalah foreigner. Jadi sebenarnya si orang Samaria sama yang orang yang lagi dirampok itu tuh nggak kenal sebenarnya. Jadi sekarang aku mau tanya, kalau lihat dari cerita ini, kira-kira mengasihi itu based on feeling atau based on decision sih sebenarnya? Soalnya jelas-jelas orang nggak kenal loh. Orang nggak kenal artinya nggak ada tuh yang namanya feeling-feelingan, nggak ada tuh emotional attachment. Lain kalau misalnya temen kita udah kenal lama gitu ya, and then probably ya gue punya history tentang lu gue tahu lu baik, gue tahu lu ini dan lain sebagainya. But from the story, orang Samaria itu dibilangnya foreigner.
Dan even kalau misalnya dibaca pada saat itu, zaman itu orang Samaria itu sebenarnya adalah orang yang rada dikucilkan sih sebenarnya. Kayak kayak seharusnya lu nggak usah ngomong deh sama orang Samaria. Tapi justru giliran ada lagi dia terpuruk, justru yang nolongin malah si orang Samaria itu. Can you imagine? Like perumpamaan yang Tuhan berikan untuk menjawab pertanyaan dari orang ini, ya yang dia tanya apa namanya? Dia nanya itu sebenarnya siapakah sesamaku manusia? Ya itu kan kayak lagi mau ngetes Tuhan ya. Mau ngetes Yesus bahwa sebenarnya yang Tuhan maksud dengan sesama manusia itu siapa. Dan akhirnya Tuhan memberikan perumpamaan ini yang akhirnya menuju kepada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan bilang pergilah perbuatlah demikian sama seperti si orang Samaria. Yang dia bisa mengasihi, dia bisa menunjukkan mercy, dia bisa menunjukkan compassion, bisa menunjukkan belas kasih kepada orang yang even dia gak kenal. But because orang Samaria ini tahu bahwa si orang tersebut membutuhkan dan dia memutuskan untuk dia take care orang itu, dia beresin sampai beres. Dibersihin lukanya, ditaruh di tempat penginapan, bahkan dia taruh tuh duitnya ke tempat penginapan itu, dia bilang lu beliin deh apa yang perlu dibuat buat orang yang habis dirampok ini. Kalau kurang duitnya, nanti gue gantiin. Sampai kayak begitu. Can you imagine yang Tuhan maksud dengan sesama manusia itu sampai ke titik di mana even maybe sometimes you don't know this person. But because you know that this person needs you, then you choose to show compassion. You choose to show love. Gampang gak kira-kira kalau untuk begitu? Hah? Enggak ya? Kalau ada yang bilang gampang, aku mau berguru dong. Enggak gampang memang. Apalagi kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari nih ya. Kita enggak lagi kita ketemu sama orang yang aduh, benar-benar ini orang ngeselin banget. Sebel banget gue ketemu sama nih orang ya. Atau orang-orang yang ada orang tertentu yang mungkin udah menyakiti hati kita. Orang yang pernah nusuk kita dari belakang, orang yang pernah mengkhianati kita. It's not easy for us untuk bisa forgive. Dan gak cuma forgive tapi show love, show compassion ke orang-orang yang seperti itu. Yang udah pernah ada jejak negatif di dalam kehidupan kita. Susah. Apalagi kalau misalnya kita bilang, ya gak fair lah kalau kayak gitu. Orang ini, atau mungkin ada keadaan kita merasa kayak, I think I deserve a better treatment than this. Mungkin dalam hati kita sering ngomong kayak gitu. Atau kita bilang, I think you should do this to me. Karena gue udah pernah begini sama lu. Atau mungkin dalam hati kita bilang kayaknya gue gak pantas digituin sama tuh orang. Tuh orang udah nyakitin gue banget. Udah jahatin gue. Pertanyaannya, kebayang gak sih kalau Bapak di surga ngomong gitu ke kita semua? Can you imagine? Tuhan Bapak di surga nih misalnya dia bilang, I think my only son kayaknya gak layak untuk nyelamatin kalian semua. Karena kalian semua tuh udah bebal. Kalian semua tuh udah penuh dosa. Can you imagine kalau Bapak kita di surga ngomong kayak gitu? Mati kita semua nih. Gak ada keselamatan nih buat kita semua nih kalau Tuhan gak ngirimin the only son, Jesus Christ, ke dalam dunia ini. Nah terus mungkin kita mikir ya gimana caranya dong kita mau mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. Gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan kalau dalam ayat yang tadi Matius 22 dibilang mengasihi Tuhan Allahmu. Gimana caranya gue mengasihi orang lain yang udah punya jejak histori yang jelek di dalam kehidupanku. Gimana caranya? Susah rasanya itu ya kalau kayak gitu. Nah sekarang aku mau kita sama-sama lihat juga kisahnya Yesus pada saat detik-detik dia mau diserahkan dan disalib. Ya, ada momen-momen di mana Tuhan Yesus juga sedih, Tuhan Yesus tuh gentar, bahkan Tuhan Yesus bilang dia mau mati rasanya. Padahal belum dia apain. Kita sama-sama buka di Matius 26 ayat 36 sampai 46.
Kita akan baca beberapa ayat ya pokoknya hari ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tadi terakhir di siapa yang baca? Oke, lanjut. Gebi. Matius 26 ayat 36 sampai 46. 26 ayat 36. Maka ia masuk bukit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah taman ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kamu lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia mendatang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah datang. Nah, can you imagine kalau diceritanya Tuhan Yesus pada saat itu, sebelum momen-momen dia akhirnya diserahkan, Tuhan Yesus juga sedih, gentar, dan bahkan dia bilang mau mati rasanya. The fact that ada muridnya dia yang berkhianat, yang ngejual dia, yang mau nyerahin Yesus, sakit loh. Sedih loh Tuhan Yesus tuh. Gentar, dia takut juga. Dan dia bilang mau mati rasanya. Mungkin kayak kita kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita ketemu dengan orang yang pernah menyakiti hati kita, pernah berkhianat, mungkin pernah jahat sama kita gitu ya. Yang tadi aku bilang punya track record nggak ada positifnya deh sama sekali nih orang dalam hidup gue deh. Apa terus yang kita lakukan? The fact that kita tahu bahwa firman Tuhan berkata kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Yang ada seringkali adalah kita kabur dari kenyataan. Kita menghindar dari orang tersebut. Kita gak berani untuk face, kita gak berani untuk menghadapi orang tersebut. Kita gak berani untuk kayak, mungkin gak berani atau mungkin di dalam hati kita kayak, ngapain sih orang? Kayak bisa gak sih lo pergi aja dari hidup gue? Mungkin banyak dari kita yang refleksnya ngomongnya seperti itu di dalam hati. Tapi kalau kita lihat ceritanya Yesus, apakah dia kabur? Enggak. Yang ada dia ngapain? Berdoa. Berdoa sekali. Berapa kali doanya? 3 kali. Dan makanya Yesus bilang apa? Memang roh penurut, daging tuh lemah. Memang secara manusiawi kita mah maunya milih, udah deh yang enak aja deh, ngapain gitu loh. Kenapa gue harus capek-capek mengasihi orang lain? Buat apa? Gak ada untungnya gitu. Selalu ngomong kayak gitu. Tapi justru kita lihat dari kisahnya Yesus, justru pada saat kita harus melawan semua rasa yang ada. Mungkin ada rasa kayak kita pengen revenge, terus dalam hati kayak, kita lihat nanti ya one day ya, gue akan bales semuanya. Lihat nih nanti one day ya, gue akan buktikan diri gue kalau gue gak begitu. Untuk melawan semua rasa yang ada seperti itu, gak gampang memang. Tapi Tuhan Yesus sudah ngajarin caranya gimana. Datang ke hadirat Allah,
Berdoa. So untuk mengalahkan daging, you have to fight it with your spirit. Come to his presence and pray. Kalau masih kurang, second time, come to his presence and pray. Kalau masih kurang, come to his presence again and pray again. Tuhan Yesus 3 kali bolak-balik loh. Dia datang lagi, dia berdoa lagi. Masih galau juga, masih gentar juga, masih sedih juga, masih mau mati rasanya. Balik lagi, doa lagi. Sampai at the end dia melakukan apa yang menjadi rencananya Bapa di dalam kehidupan dia. Dia gak menolak. Tapi the fact that memang itu sulit, yes. Tapi percayalah bahwa kekuatan kita datangnya bukan dari kekuatan diri sendiri, datangnya dari Bapa, datangnya dari Tuhan. And that's why we have to come to his presence and pray. Bangun manusia roh kita, bahasa roh, berdoa. Tuhan udah kasih cheat-sheet-nya di situ. Dia udah kasih trik, tip, pesan trik. Untuk bagaimana kita overcome itu semua. Pray. Speak in tongue. Build your inner spirit. Supaya apa? Ketika manusia roh kita yang bangkit, manusia roh kita bangun, manusia daging kita bisa dikalahin. Tapi kalau kita kasih makan manusia daging kita terus, ya manusia roh kita ya loyo lah. Tapi justru di sini, whenever we find it, it's hard to love the people. Datang ke hadirat Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan. Percayalah ketika kita meminta, Tuhan akan berikan. Ketika kita meminta kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan yang akan limpahkan kasih-Nya lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa membuat keputusan untuk tetap mengasihi orang lain. Dan kalau kita menghindar, kita kabur, atau mungkin kita denial, self-denial gitu ya. Kayak gue udah ngampunin dia, gue mengasihi dia kok. Padahal di dalam hati masih gak beres. Denial, itu gak akan pernah mendewasakan kita. Justru ketika kita memilih untuk melakukan yang benar, dan kita beresin hati kita di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Dalam hal ini kita memilih untuk mengasihi, justru di situ awal dari transformasi. Di mana ada kasih, di situ ada transformasi. Ketika Bapa yang ada di surga menyatakan kasih-Nya lewat mengirimkan anaknya yang tunggal buat kita semua, that's the beginning of our transformation. So sama halnya ketika kita melakukan hal yang sama seperti Bapa, seperti Yesus sudah lakukan, mengasihi, transformasi terjadi dalam kehidupan kita. So can you imagine if we all, semua dari kita memilih untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. I can guarantee every one of us, kita akan mengalami massive transformation. Dan kita bisa menjadi generasi yang membawa dampak. We are a generation of love, not a generation of self-love. Nah, aku mau kita sama-sama lihat ya, dari Yohanes 14 ayat 21, versi bahasa Indonesia dan versi Amplified Version. Tadi siapa terakhir yang baca? Gode ya terakhir ya? Oke, Tasya, Yohanes 14 ayat 21. Yang Amplified Versionnya bisa ditayangin juga, Angel? Yohanes 14 ayat 21. Udah? Nggak, itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya aja. Ketemu? Udah ketemu? 21. Yohanes 14 ayat 21.
Yes, dan versi Amplified Versionnya aku bacakan yang depannya. The person who has my commandments and keeps them is the one who really loves me. And whoever really loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. I will make myself real to him. So this is a promise. Bahwa barang siapa yang melakukan perintah Bapa, Tuhan sendiri tuh yang akan menyatakan dirinya. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita yang memegang perintahnya. Memegang tuh artinya gak cuma sekedar tahu, tapi melakukan. Tuhan yang akan menyatakan dirinya kepada kita. Isn't that amazing? Kayak yang tadi aku bilang ya di awal ya, sometimes ketika kita melakukan maybe kita nggak bisa lihat langsung. Kita nggak bisa relate, kita nggak bisa merasa bahwa it's something that I need to do. Tapi percayalah, sebagai generasi muda, kalau kita memegang perintah Bapa, kita melakukan perintahnya Tuhan, Tuhan tuh berjanji bahwa dia akan menyatakan dirinya. He will make himself real to us. Tuhan akan menyatakan dirinya, dan ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita, mustahil gak ada transformasi dalam kehidupan kita. Pasti ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, transformasi pasti terjadi. Shifting pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan pasti terjadi. Ini aku ada pada saat aku lagi merenungkan, aku nggak tahu ya ini bilang quotes atau statement lah ya, aku bilang statement aja. Transformation exists in the presence of love. But stagnation exists in the absence of love. Humility exists in the presence of love, but pride exists in the absence of love. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang kita mau pilih? Kita mau stagnan aja kehidupan kita, or do you want to get transformed each and every day? Karena tanpa kasih ya stagnan hidup kita. Gitu-gitu aja. Tetapi justru karena Bapa udah menyatakan kasihnya yang duluan sama kita, hidup kita ini bisa ditransformasi. Kita udah berubah, udah bukan jadi manusia lama, kita udah jadi manusia baru. Now that kita udah menjadi new creation di dalam Tuhan, apakah kita tetap mau memilih untuk tetap bisa mengasihi? Sama seperti Bapa mengasihi kita. Dan untuk bisa mengasihi orang lain, untuk bisa memilih untuk memutuskan mengasihi orang lain, butuh yang namanya kerendahan hati. And that's why humility baru bisa ada in the presence of love. Tapi in the opposite, kalau tidak ada kasih, yang ada hanyalah pride, keangkuhan, kesombongan. Itu kan yang lagi digembar-gemborin di luar sana kan. LGBTQ+++. It's all about pride. It's the absence of love. Munculnya adalah pride, keangkuhan. Kita merasa gue lebih penting daripada orang lain. But when there is love, the place will be filled with humility. Di Korintus tuh bilang apa sih? Kasih itu sabar. Artinya ketika kita lagi ada di momen gak sabar, bawaannya pengen marah, kesel sama orang, remember choose to love. Artinya tahan tuh, tahan, sabar. Kasih apa lagi dibilang? Kasih itu murah hati. Artinya pada saat kita lagi mau pelit, ingat. Jangan pelit. Show generosity. Generosity itu juga adalah salah satu values gereja kita. So if we choose to love, love itu gak cuma sekedar, oh ya gue mengasihi lu. No. Show it into your action. Orang gak bisa, orang mana percaya kalau cuma bilang, oh gue mengasihi lu, ya gue udah mengampuni lu, oh ya gue sayang sama lu. Tapi actionnya 180 derajat berbeda.
So when we choose to love, kembali lagi kepada ayat yang di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu enggak iri hati. So whenever kita lagi mau iri sama orang, remember, choose love over jealousy. Jadi kalau kita udah bilang ya, wah kasih gue udah cukup deh buat dia, enough. Kasihku udah cukup deh buat orang itu, udah cukup. Gue udah terlalu baik, udah cukup. Atau kita mau bilang, udahlah kasihku sudah cukup buat Tuhan, waktunya udah cukup. Udah cukup datang ke gereja sekali aja, udah enough. Udahlah, udah cukup lah gue melayani gini-gini aja. Udah cukup lah aku baik sama orang inilah, that's it. Di situ adalah momen di mana kita menutup pintu for the next transformation of our life. Ketika kita menutup pintu kasih, kita juga menutup kesempatan Tuhan mentransformasi kehidupan kita. Justru once kita memilih untuk mengasihi, once we choose to love despite our circumstances, that's when God will deal with our hearts and transformation will take place. Love itu bukan berarti kayak denying the fact bahwa orang itu pernah menyakiti, ya si dia gak baik, ya orang itu mungkin agak rese gitu ya. No, but love itu meskipun menyadari fakta yang ada di sekitar, sekeliling, but we choose and we decide to still love that person. And we choose to live in the truth. Kenapa aku bilang the truth? Karena memang perintah mengasihi sesama manusia itu adalah perintah yang utama dan yang terutama juga. Sama pentingnya dengan perintah yang bilang bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi love is not denying the fact, but choose to live in the truth, choose to still love the people and not dwell in the heartbreaking history. So remember, transformation exists in the presence of love. But stagnation exists in the absence of love. Humility exists in the presence of love. But pride exists in the absence of love. So hari ini aku mau ajak kita semua, siapa yang hari ini kita mau mengambil keputusan hari ini. Untuk Tuhan, bentuk aku mau belajar untuk bisa mengambil sebuah keputusan, untuk bisa memilih, mengasihi Engkau, memilih untuk mengasihi sesamaku manusia. Lepas dari apapun yang terjadi di dalam kehidupanku. Supaya one day it will be easy for us. Sama seperti tadi yang aku tanya di awal-awal. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, yang sebenarnya mungkin lebih mengenakan buat kita, but we still choose to love. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan diri kita untuk bisa melakukan yang benar dan memilih yang benar. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Jesus. Aku mau ajak kita semua hari ini untuk sama-sama kita mau bikin sebuah keputusan. Siapa yang mau mengasihi, siapa yang mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama manusia lebih lagi. Even though it's hard, even though it's still painful, even though gak enak sama sekali, even though kita mikir kayaknya I think I deserve way much better than this. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan ajarkan terus kami Tuhan Yesus. Untuk bisa terus mengasihi Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami.
Untuk kami bisa terus mengasihi orang-orang yang sudah Kau percayakan ada di dalam kehidupan kami. Lepas dari setiap histori orang-orang tersebut yang mungkin pernah menyakiti, yang mungkin pernah mengecewakan, yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi, atau orang yang mungkin nyebelinnya minta ampun. Oh God, I pray today, biarlah kasih yang daripadamu mengalir dalam kehidupan setiap kami hari ini Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu melanda setiap kehidupan kami, melanda setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Sehingga kami bisa terus memandang Engkau yang adalah kasih itu sendiri. Thank you Jesus, thank you Jesus. Nah aku berdoa Tuhan biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap firman yang sudah ditabur itu tidak sia-sia Tuhan. Tetapi biarlah itu masuk di dalam hati kami yang paling dalam. Bertumbuh dengan di tanah yang subur. Dan biarlah kami semua bisa menyadari bahwa kasih yang luar biasa yang sudah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengalami, kami bisa diselamatkan Tuhan. Dan biarlah kasih yang sama itu juga ada di dalam setiap kami hari ini Tuhan. Dan kami bisa menyadari bahwa kasih yang sama juga harus kami kerjakan, harus kami lakukan, harus kami tunjukkan dan kami buktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terlebih lagi kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. I bless the heart of these young people Lord. Nah aku percaya Tuhan Engkau yang akan terus bekerja lebih lagi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang akan menunjukkan dirimu, Engkau yang akan menyatakan dirimu Tuhan. Sama seperti Yohanes 14 tadi berkata, bahwa barang siapa yang memegang perintahku, Engkau akan menyatakan dirimu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan aku berdoa Tuhan, biarlah mereka menjadi generasi muda yang memilih, bukan cuma memilih yang enak, bukan cuma memilih yang terlihat baik, tetapi mereka bisa memilih yang benar. Memilih untuk mengasihi orang lain. Dan bisa melihat orang lain sama pentingnya dengan diri sendiri. Tidak menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Biarlah setiap kami hari ini menyadari bahwa we are the young generation of love. We are not a generation of self-love. Engkau yang tunjukkan Tuhan bagaimana kami belajar untuk merendahkan diri kami. Merendahkan hati kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi agen-agen kasih-Mu Tuhan. Sehingga orang lain yang membutuhkan juga bisa merasakan kasih yang daripadamu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau yang lihat setiap hati kami hari ini Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang percaya dan yang siap untuk ditransformasi dan siap untuk memilih mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi. Sama-sama katakan, amin.